Perintah perangi tambang ilegal, serius jaga kedaulatan, atau cuma damkar sistem rusak? Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto lagi gencar ngomong soal perang lawan tambang ilegal. Agustus 2025, dia tegaskan, penambangan ilegal akan ditindak tanpa pandang bulu, siapapun backingnya. Oktober 2025, di Pangkal Pinang, Prabowo kembali instruksikan aparat hukum buat perluas penertiban tambang ilegal demi nyelamatin aset negara yang bernilai triliunan rupiah. Bahkan, dia klaim sudah menutup 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung. Kedengarannya heroik banget ya. Tapi pertanyaan kita sebagai generasi yang katanya melek sistem harus naik level. Ini benar-benar jaga kedaulatan ekonomi atau cuma damkar yang sibuk pada api dari sistem yang salah desain? Sedikit konteks dulu. Tambang ilegal di Indonesia itu bukan sekedar tambang kecil liar. Laporannya, ribuan pelaku tambang ilegal beroperasi di berbagai daerah dari Bangka Belitung sampai Morowali dengan potensi kerugian negara ratusan triliun rupiah dari korupsi, tata niaga timah, kerusakan lingkungan, dan hilangnya penerimaan resmi. Lalu di Agustus 2025 keluar Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Di sini dibentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin langsung Menhan dengan Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri sebagai wakil. Satgas ini diberi mandat menindak perambahan dan tambang ilegal di kawasan hutan. Secara politik hukum, kelihatan negara mau nunjukin taring, operasi gabungan, barang rampasan smelter dan aset tambang bernilai 6-7 triliun disita. Tapi sekarang kita masuk ke kacamata sistem ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dalam kerangka beliau, tambang, apalagi tambang skala besar seperti timah, nikel, emas, itu masuk kategori kekayaan milik umum. Artinya, nggak boleh jadi milik individu, korporasi, apalagi asing. Negara cuma wakil rakyat untuk mengelola. Hasilnya wajib dikembalikan buat kebutuhan rakyat, energi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan seterusnya. Sementara, di sistem sekarang, yang disebut tambang ilegal itu seringkali satu, beroperasi di luar izin formal, nggak punya IUP, melanggar IPPKH, dan lain-lain. Dua, tapi akar masalahnya, negara membolehkan tambang besar dikuasai swasta atau asing dulu, baru setelah itu muncul tambang-tambang liar yang menempel di pinggirnya. Jadi secara struktur, kita hidup di sistem yang membolehkan privatisasi sumber daya alam skala besar, lalu panik ketika muncul versi ilegalnya. Dalam kacamata An-Nabhani, ini kontradiksi. Yang disebut ilegal itu sebenarnya anak kandung dari sistem legal yang salah. Kalau kita jujur, jargon selamatkan aset negara itu bagus. Tapi kedaulatan ekonomi dalam sistem Islam lebih dalam dari sekedar tutup tambang ilegal, rapikan izin yang legal. Dalam sistem ekonomi Islam, seluruh tambang strategis diletakkan sebagai milik umum. Negara harus kelola sendiri atau lewat badan publik. Hasilnya bukan masuk kantong pemilik modal, tapi balik ke rakyat dalam bentuk layanan publik. Itulah bentuk nyata kedaulatan ekonomi. Nggak tergantung pemilik modal, nggak tunduk pada tekanan korporasi, dan nggak membiarkan sumber daya alam jadi komoditas spekulasi. Jadi, kenapa dari awal sumber daya alam bisa jatuh ke pola penguasaan yang melahirkan tambang ilegal? Kenapa rakyat cuma jadi penonton, sementara sumber daya alam mereka diperebutkan negara asing, oligarki, dan mafia? Aksi konkretnya buat kita, satu, melek sistem bukan cuma isu. Baca dan kaji Sistem Ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, biar ngerti bedanya. Negara penertib izin versus negara pengelola milik umum. Dan dua, kritisi narasi penegakan hukum parsial. Dukung penindakan tambang ilegal, yes, tapi sekaligus kritis. Apakah akar masalah, yaitu privatisasi kekayaan umum, tetap dibiarkan? Suara kedaulatan, bukan sekedar ketaatan. Kita butuh negara yang bukan cuma berani tangkap pelaku tambang ilegal, tapi juga berani memutus ketergantungan struktur ekonomi pada pemilik modal dan mengembalikan sumber daya alam sebagai milik rakyat. Teman-teman, ingat, kedaulatan ekonomi itu bukan soal berapa tambang ilegal yang ditutup, tapi siapa yang benar-benar menguasai tambang, rakyat atau segelintir pemilik modal. Tulis opini kalian agar semakin banyak masyarakat yang peduli dengan nasib bangsa dan negaranya.